Halo Sobat IKG, salam bahagia, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua dalam keadaan sehat dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Mimpi baik Sobat IKG, mimpi yang mulia ya, luhur. Mimpi yang terwujud sehingga sobat semua dapat merasakannya, merasakan kebahagiaan yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan keselarasan. Sobat IKG, sebelum gue mulai topik pembahasan gue kali ini ya, gua mau update dulu sobat semua. Terima kasih ya buat sobat semua yang sudah mendaftar di workshop Emang Kudu Gila dengan tema perjalanan jiwa yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 ya, pada pukul 13.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk lokasinya sudah ditentukan sobat EKG, yaitu di Hotel Kubika Gading Serpong. Hotel yang unik ya, rada-rada gila juga nih hotel. Ya, karena hotel ini terbuat dari tumpukan kontainer ya. So, Sobat EKG, sampai berjumpa ya. Oh ya, bagi yang belum mendaftar, gua masih sisakan ya beberapa slot ya sampai tanggal 10 Januari 2024. Jadi buruan ya agar dapat slotnya. Silahkan klik link di deskripsi untuk mendaftar. Sobat EKG, tidak hanya beberapa ya, namun banyak Sobat EKG yang bilang kalau channel EKG adalah channel motivasi katanya, yang bertema hukum the law of attraction, hukum yang berkaitan dengan energi, frekuensi, dan vibrasi. Namun katanya ada sedikit perbedaan dari berbagai channel yang serupa, yaitu di dalamnya ada sebuah kisah ya, kisah kehidupan anak manusia. Ya, seperti lirik lagunya Mengejar Matahari. Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia yang menantang hidup, mencoba mengerti makna cinta, hingga tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Dan selamanya kita tak akan pernah lelah dan berhenti mengejar matahari. Ketika tetes air mata jatuh mengalir, tiap butirnya mengandung makna Sobat EKG. Makna dari sebuah kisah sedih, haru, sakit, luka, yang pada akhirnya bisa bertransformasi menjadi kisah bahagia yang luar biasa. Sobat EKG, dalam kisah-kisah gua, memang saat itu kadang gua tidak dapat menahan tetesan air mata ya, karena itu adalah sebuah ekspresi kontan yang saat itu pernah gua alami, gua akui, bahkan gua rasakan sobat semua. Di Emang Kudu Gila, gua gak pernah ya punya konsep episode mana yang akan gua posting dulu, mana yang akan gua sensor. Ya gua ngalir aja Sobat EKG. Kadang gue bercerita dengan sebuah kisah dikala gue masih menjadi anak SD. Terus tiba-tiba di video selanjutnya sobat mendengarkan dan menyaksikan video gue bercerita tentang kisah gue ketika gue dewasa. Namun jika sobat EKG jeli, sobat akan bisa membuat urutan kejadian, peristiwa, tempat, dan karakter-karakter yang ada di channel EKG ya, seperti mata rantai yang disambung satu persatu. Atau lebih tepatnya sebuah kepingan puzzle yang acak ya. Setelah bersatu, sobat akan melihat betapa indahnya gambar yang terbias dari puzzle yang sudah utuh. Hari ini gua mau mengatakan sesuatu pada sobat semua. Dalam kehidupan, banyak yang tidak dapat kita lihat, namun tidak bisa kita sangkal bahwa itu ada. Seperti halnya suara Sobat EKG. Sobat dapat mendengarkan suara gua, namun sobat tidak akan pernah bisa melihatnya. Terlebih suara hati ya. Gimana caranya? Ya, bagaimana sobat bisa menjelaskan hal tersebut? Sobat EKG mengerti dan mengakui eksistensi dari suara hati. Namun sobat EKG tidak akan pernah bisa membuktikannya pada orang lain. Hanya kita yang tahu sobat semua. Berangkat dari hal tersebut, sungguh ketahuilah sobat EKG, Tuhan beserta semestanya pun ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Tuhan adalah zat yang besar, luas, dan maha segalanya. Dia menciptakan semesta agar kita bisa menyentuhnya, menghirup, mendengar, bahkan merasakan. Semesta begitu luas tanpa batas. Energi, frekuensi, dan vibrasi selalu ada dalam semesta yang sobat EKG arungi. Bahkan diri kita pun adalah bagian dari semesta itu sendiri sobat EKG. Ketahuilah sobat semua, pada level material jika sobat EKG jeli, contoh sebuah batang kayu ya, jika sobat EKG teliti dengan sebuah alat canggih ya, yang namanya super mikroskop, sobat akan bisa melihat bahwa kayu tersebut tidak pernah diam. Sebatang kayu juga mengeluarkan vibrasi. Begitu pula benda-benda lainnya di planet bumi ini. Mereka bergerak, bergetar sesuai dengan frekuensi yang penuh energi. Sobat EKG, dulu sekali ya ketika itu,
Gua begitu percaya akan hukum dan kekuatan ini. Sebuah hukum pasti ketika kita berimajinasi dengan visualisasi dan afirmasi serta repetisi, apapun yang gue inginkan bisa terwujud. Terbukti saat gue menginginkan mobil pertama gue kan ya. Persetan logika Hyundai Matrix Pininfarina. Hingga masih banyak lagi ya Sobat EKG yang sempat gue capai. Ada beberapa pertanyaan. Lalu bagaimana nasib mobil tersebut? Ya Sobat EKG, ketika gue waktu itu bercerita ya di beberapa video, saat itu gue menyetir mobil orang lain ya di daerah Jawa Barat dalam keadaan gue sulit. Beberapa subscriber EKG jeli dan bertanya, oh ternyata setelah mobil Hyundai itu ada, lalu beberapa tahun kemudian abang jatuh ya. Sebab abang bercerita abang sudah bisa mengendarai mobil. Ya Sobat EKG, tepat sekali. Lalu bagaimana bang nasib mobil Hyundai tersebut? Apa yang terjadi sama abang? Dan mengapa abang bisa jatuh? Bukankah bang EKG menggunakan loa untuk mencapainya? Bukankah bang EKG sudah membuktikannya? Mengapa ceritanya jadi berbalik? Lalu ada statement Sobat EKG, ini Master Loa kok hidupnya terseok-seok? Sobat EKG, tepat sekali. Hyundai Matrix tersebut sudah gue jual Sobat EKG, udah lama banget itu ya. Gue jual karena saat itu gue sangat membutuhkan uang demi melanjutkan hidup gue. Tidak hanya sampai di situ, masih banyak lagi yang saat itu gue lepas ya. Namun gue yakin Sobat EKG, gue akan kembali. Dan gue berjanji untuk tidak berjalan sendiri lagi kali ini. Gue punya Tuhan beserta semestanya. Gue banyak terlena saat itu Sobat EKG. Cerita di EKG mungkin hanya 10% saja ya. Tidak semua gue ceritakan. Gue tidak melebih-lebihkan Sobat EKG. Bahkan yang ada gue kurangin Sobat EKG. Sobat EKG, kisah gue itu seperti seorang astronot yang pulang kembali ke bumi untuk bercerita bagaimana keadaan di bulan. Bagaimana gue bisa berjalan di sana, menyentuh pasirnya, melihat bumi dari jauh. Rasa rindu yang luar biasa akan mimpi masa depan baik. Pulang kembali ke bumi dalam pelukan keluarga tercinta. Memang gue bukan astronomer Sobat EKG, di mana gue bisa melihat bulan dari jauh, mengobservasi tanpa menyentuhnya, sehingga gue bisa menciptakan teori-teori yang luar biasa. Namun gue bersyukur Sobat EKG, gue pernah di sana. Walau kadang gue gak tahu itu namanya apa ya. Apa sih nama pasir di bulan, gue gak tahu Sobat EKG. Gue juga gak tahu apa sebutan ketika gue jalan melayang. Namun gue bisa bercerita dengan rasa, bukan dengan pikiran. Sobat EKG, dulu sekali ketika gue sulit, James pernah meneteskan air mata. Bukan karena dia terluka secara fisik ya. Ketika gue dulu bingung ya dan banyak menjual aset gue ya, gue saat itu bilang sama James, James, banyak barang yang sudah saya jual. Lalu dia bilang, apalagi pak? Saya bisa membantu menjualnya. Lalu gue bilang, itu ada kontainer plastik tuh, 3 susun kecil, bisa buat meletakkan compact disc. Lalu dia mengambil ya, dan dia berkata sama gua. Berapa harga barang ini? Sambil mimik muka James agak memewek ya. Lalu gua jawab, tukarkan saja dengan token listrik James. James menunduk Sobat EKG. Lalu dia membelikan gua token listrik dan mengisinya. Banyak kisah sentimental yang seolah saat itu gua berada di planet lain yang jaraknya jauh dari bumi Sobat EKG. Seolah gua disorientasi ya. Waktu berlalu Sobat EKG. Seiring jalan gue bisa bersama James lagi ya menggunakan sepeda motor. Dan tanpa terasa roda 2 menjadi roda 4 Sobat EKG. Tiap kali gue naik motor sama James, gue tanya sama James, James, hari ini kita mau ketemu klien kan? Di hotel mana James? James menjawab ya, hotel ini pak, hotel itu pak. Dan saat itu kita berteriak-teriak ya, seperti orang gila yang hidup di dunianya sendiri. Sampai suatu ketika Sobat EKG, semua berubah. Dalam perjalanan menuju hotel bintang 5 ya, saat gue sudah menggunakan mobil dan ingin menemui klien gue bertanya dengan pertanyaan yang sama Sobat EKG. James, jadwal hari ini di hotel mana ya? James menjawab ya. Lalu gue tersentak sadar Sobat EKG. Kalau apa yang gue katakan adalah pertanyaan yang sama di masa lalu. Sontak gue tersentak dari perjalanan gue. Lalu gue mencoba melipir. Dan gue mencoba memukul-mukul setir mobil Sobat EKG. Gue bertanya sama James, apa ini James? Apa? Lalu James menjawab ya, sambil menahan tetesan air mata dia bilang, itu setir mobil pak. Lalu James bertanya sama gue,
Lalu apa ini Pak? Lalu gue menjawab ya, itu sofa mobil yang nyaman James. Kita berdua menyadarinya kalau kita sudah kembali ke bumi, bertemu lagi dengan orang-orang yang kita cintai Sobat IKG. Saat itu saat yang selalu mengingatkan gue ya untuk selalu bisa bersyukur. Sobat IKG, waktu kadang seperti ilusi ya, walau nyata. Namun sebenarnya yang kita ketahui adalah bagaimana matahari terbit dan terbenam. Itu aja Sobat IKG. Angka 1 sampai 12 itu ciptaan manusia. Sebuah batasan yang diciptakan sebagai jatah perjalanan hidup anak manusia. Namun sobat semua, yakinlah, ada saat di mana sobat sudah bersatu dengan waktu dan semesta. Sehingga tanpa sobat sadari sendiri, sobat sudah berada di tempat dan waktu yang sobat inginkan. So, walau gue pernah terseok-seok, namun gue bersyukur. Keadaan gue saat itu menjadi sebuah kaca spion ya, agar gue bisa selalu bersyukur dalam keadaan yang lebih baik saat ini. Ingat Sobat IKG, kita yang menciptakan realita kita sendiri. Buatlah realita yang sobat inginkan. Berani Sobat IKG, harus berani. Berani apa bang? Berani meyakininya bahwa Sobat IKG bisa mewujudkan realita yang sobat inginkan. Demikian dari gua sobat semua. Semangat terus mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Salam dari gua, Emang Kudu Gila.